Selamat datang di Sistem Ilmu, tempat di mana kita belajar secara terstruktur, jelas, dan menyenangkan. Hari ini, kita akan membahas 10 pengetahuan dasar yang wajib semua orang tahu. Dari sains, teknologi, sejarah, sampai hal-hal penting yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Pertama, kenapa langit berwarna biru? Cahaya matahari sebenarnya berwarna putih, tapi terdiri dari berbagai warna yang kalau dipisahkan akan membentuk spektrum pelangi. Saat cahaya matahari masuk ke atmosfer bumi, molekul-molekul udara dan partikel kecil di atmosfer menyebarkan cahaya. Fenomena ini disebut Rayleigh scattering. Warna biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibanding warna lain, sehingga lebih mudah dipencarkan ke segala arah. Itu sebabnya mata kita melihat langit berwarna biru di siang hari. Saat matahari terbenam, cahaya biru sudah banyak tersebar, sehingga warna oranye dan merah yang memiliki panjang gelombang lebih panjang menjadi lebih dominan terlihat. Kedua, siklus air. Air yang kamu minum hari ini mungkin pernah diminum oleh dinosaurus jutaan tahun yang lalu. Air di bumi selalu berputar melalui proses alami, yang disebut siklus air. Proses ini dimulai ketika air di permukaan laut, sungai, atau danau menguap karena panas matahari. Uap air naik ke atmosfer, mendingin, dan membentuk awan. Ketika awan sudah cukup berat, air jatuh kembali ke bumi, dalam bentuk hujan atau salju. Air ini kemudian mengalir melalui sungai menuju laut, dan proses ini terus berulang tanpa henti sejak bumi terbentuk. Siklus air sangat penting, karena menjaga ketersediaan air bersih bagi makhluk hidup di bumi. Ketiga, bumi itu bulat. Mungkin terdengar seperti pengetahuan yang sudah jelas, tapi ada banyak bukti ilmiah yang mendukungnya sejak ribuan tahun lalu. Salah satu bukti paling tua datang dari pengamatan pada gerhana bulan oleh astronom Yunani kuno, di mana bayangan bumi yang jatuh di bulan selalu berbentuk bulat. Bukti lainnya terlihat ketika kapal berlayar menjauh ke arah cakrawala, lambung kapal menghilang terlebih dahulu sebelum tiangnya, yang menunjukkan permukaan bumi melengkung. Foto dari luar angkasa yang diambil satelit dan astronot juga memperlihatkan bumi berbentuk bulat, sedikit pepat di kutub karena rotasinya. Keempat, perbedaan otak kiri dan otak kanan. Otak manusia terbagi menjadi dua belahan yang masing-masing punya fungsi dominan. Otak kiri cenderung lebih baik dalam urusan logika, analisis, bahasa, dan angka. Otak kanan lebih unggul dalam kreativitas, seni, musik, dan pengolahan visual. Tapi yang penting untuk diingat, kedua belahan otak ini saling bekerja sama. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain, karena justru kombinasi keduanya membuat manusia mampu berpikir secara kompleks. Misalnya, ketika kita memainkan musik, kita menggunakan kreativitas dari otak kanan, sekaligus kemampuan membaca notasi yang memerlukan logika dari otak kiri. Kelima, bagaimana internet bekerja. Setiap kali kamu membuka YouTube, mengirim pesan, atau mencari informasi, data yang kamu minta bergerak melalui jaringan kabel, gelombang radio, dan satelit di seluruh dunia. Internet adalah jaringan raksasa yang menghubungkan jutaan komputer dan server. Ketika kamu mengetik sebuah alamat situs, komputer kamu mengirimkan permintaan ke server melalui protokol yang disebut TCP/IP. Server kemudian mengirimkan kembali data yang kamu minta dalam bentuk teks, gambar, atau video yang ditampilkan di layar kamu. Semua ini terjadi dalam hitungan detik, bahkan kadang kurang dari 1 detik, berkat kemajuan teknologi komunikasi. Keenam, revolusi industri. Sepanjang sejarah, manusia mengalami beberapa gelombang revolusi industri. Revolusi industri pertama dimulai pada abad ke-18 dengan penemuan mesin uap yang mengubah cara produksi barang. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan listrik dan produksi massal. Revolusi industri ketiga di abad ke-20 melibatkan komputer dan otomatisasi. Sekarang, kita hidup di era revolusi industri keempat yang ditandai dengan kecerdasan buatan, Internet of Things, robotika, dan teknologi canggih lainnya. Perubahan ini memengaruhi cara kita bekerja, belajar, dan hidup sehari-hari. Ketujuh, dasar-dasar ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Konsep paling dasar dalam ekonomi adalah hukum permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap suatu barang tinggi, sementara persediaannya sedikit, maka harganya akan naik. Sebaliknya, jika persediaan barang banyak, sementara peminatnya sedikit, maka harganya akan turun. Prinsip sederhana ini berlaku di pasar tradisional sampai pasar saham. Memahami dasar-dasar ekonomi membantu kita mengambil keputusan finansial yang lebih baik. Kedelapan, cara otak mengingat. Otak manusia menyimpan informasi dalam bentuk jaringan saraf. Saat kita belajar sesuatu yang baru, otak membuat koneksi baru antar neuron.
Semakin sering kita mengulang informasi, koneksi ini semakin kuat, sehingga lebih mudah diingat. Proses ini disebut penguatan sinaps. Inilah sebabnya latihan berulang sangat efektif untuk menghafal. Selain itu, otak lebih mudah mengingat informasi yang terkait dengan emosi atau yang dihubungkan dengan pengalaman pribadi. Kesembilan, pentingnya energi matahari. Matahari adalah sumber energi utama bagi bumi. Energi panas dan cahayanya membuat kehidupan di bumi mungkin terjadi. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan makanan bagi makhluk hidup. Energi matahari juga menggerakkan cuaca, siklus air, dan memengaruhi iklim bumi. Tanpa matahari, suhu bumi akan turun drastis, lautan membeku, dan kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan ada. Kesepuluh, pentingnya berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, mempertanyakan asumsi, dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Di zaman informasi seperti sekarang, di mana berita palsu dan informasi menyesatkan mudah menyebar, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Dengan berpikir kritis, kita bisa memilah informasi yang benar dari yang salah, membuat keputusan yang lebih baik, dan tidak mudah terpengaruh oleh opini yang tidak berdasar. Itulah 10 pengetahuan dasar yang wajib diketahui semua orang. Pengetahuan ini adalah fondasi yang membantu kita memahami dunia, membuat keputusan yang lebih bijak, dan menjalani hidup dengan lebih baik. Teruslah belajar, karena ilmu adalah bekal yang tidak pernah habis. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya bersama Sistem Ilmu.